Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang terhormat Bapak Muji Santosa, Owner Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Bapak Muklis Isnaini, Guru Senior di Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Bapak Narasumber, Bapak Blesmi Yandah, merupakan praktisi pengadaan barang jasa. Dan yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ibu peserta acara webinar, kelas pengadaan barang jasa Muji Santosa Training and Consulting yang berbahagia. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmat hidayahnya lah kita dapat mengikuti webinar pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau yang telah berhasil mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang kita nikmati saat ini. Perkenalkan, saya Alim Bahari, fungsional pengelola pengadaan barang jasa, ahli pertama dari Kabupaten Wakatobi. Senang sekali rasanya dapat memandu jalannya kegiatan webinar hari ini. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ketentuan dalam kegiatan ini. Peserta mengikuti kegiatan sesuai waktu yang telah ditetapkan, dan link dilarang disebarluaskan. Narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit. Diskusi dan tanya jawab akan dipandu oleh moderator. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, disilakan untuk menggunakan tombol raise hand dan akan dipersilakan oleh moderator. Peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat dan akan dibacakan oleh moderator. Setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama pada sertifikat, agar jangan lupa mengisi daftar hadir. Pengisian post-test paling lambat 10 menit setelah selesai kegiatan. Sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan dan dapat didownload di link sertifikatku. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum memulai kegiatan, marilah kita tundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Memohon agar kegiatan kita hari ini dapat memperoleh barokah dan manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, agar lebih semangat, perkenankan saya untuk menyampaikan pantun singkat. Siang hari minum jamu. Jamu segar menambah tenaga. Terima kasih sudah bergabung di Zoom bersama kami. Mari belajar jujur dalam e-purchasing demi bangsa. Wah, putus. Oh, pantunnya bagus tapi putus ya. Sinyal Pak, mungkin karena gempa kali ya. Daerah Wah, kepulauan hujan sulut deras. gempa ya. Silakan aja Pak, Blesmianda, dimulai aja Pak, Ya, silakan. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Muji Santosa, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbahagia kita bertemu di hari yang baik ini, di hari Jumat ya, dan masih dalam suasana Lebaran ya. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kebetulan ini momentum yang bagus sekali kaitan dengan mini kompetisi yang kita ketahui bahwa sesuai dengan surat edaran dari direktur pasar digital LKPP Pak Julianto bahwa untuk konstruksi itu wajib mini kompetisi per 1 September 2025. Kemudian ada surat edaran lagi yang baru keluar, ternyata untuk apa itu namanya, material masih bisa negosiasi, tapi secara umum wajib mini kompetisi. Dasar hukumnya udah kita semua tahu dari Perpres 46, PLKPP 9, Kepk LKPP 177, dan keputusan Kepala LKPP 93. Dan di samping ada SE juga. Nah, eh, kita mengulas saja sedikit apa sih yang disebut dengan purchasing catalog, yaitu produk katalog ya yang disediakan oleh penyedia yang tercantum pada katalog elektronik dengan spesifikasi fungsi kinerja maupun harga tertentu. Produk yang telah tercantum pada katalog elektronik nasional, sektoral, lokal,
dapat dibeli oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan harus diingat, harga di katalog elektronik merupakan harga satuan tertinggi. Ini yang bikin heboh nih, banyak nih, ya kan? Jadi banyak katalog ini hanya mematok kepada di katalog elektronik, tidak juga membandingkan dengan marketplace, itu terutama untuk barang. Kita lanjut. Nah, ini ketentuan umumnya purchasing katalog tuh ada oleh pejabat pembuat komitmen, ada pejabat pengadaan. Jadi kalau untuk pejabat pembuat komitmen nilai paling sedikit 200 juta, kalau di Papua di atas 1 M, terus kalau PP di bawah 200 juta. Nah, jadi ada pertanyaan, Pak, mini kompetisi konstruksi ada batasan nilai nggak? Tidak ada batas minimal. Jadi semuanya wajib mini kompetisi, tergantung dari efektivitas efisiensinya. Kalau misalnya cuma bikin toilet 10 juta ya mungkin nggak mini kompetisi gitu kan. Nah, ini poin pentingnya dalam katalog itu adalah penyusunan spektek. Jadi kebetulan kami di IAPI, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, ini udah beberapa kali mendampingi kegiatan mini kompetisi konstruksi. Keywords-nya itu adalah memindahkan DED, Detail Engineering Design, kemudian AHSP, portofolio, gambar, pindah kepada inputan sistem di katalog etalase V6 konstruksi. Ini khusus konstruksi ya. Jadi kami beberapa kali dan selalu permasalahannya di sana. Jadi di dalam sistem katalog V6 dia sudah dikunci sesuai dengan si pasti ya, apa tuh sistem informasinya PUPR terkait dengan AHSP. Nah, teman-teman yang membuat perencanaan, terutama lagi yang kualifikasi kecil tuh sering tidak sesuai. Dan banyak juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini kira-kira secara umum penyusunan spektek adalah kapan penyusunan spektek pada tahap perencanaan pengadaan. Ini yang penting. Jadi banyak sekali, banyak ya, saya bilang banyak, karena saya temuin kata-kata itu, ngikutin katalog tuh nggak pakai perencanaan. Pejabat membuat komitmen tuh tidak melakukan perencanaan, apalagi konstruksi, waduh bahaya banget. Gitu loh, ya kan, tidak membuat suatu dokumen kertas kerja spesifikasi teknis, tahu-tahu langsung klik-klik, waduh itu bahaya. Kemudian perlu diperhatikan dalam penyusunan spektek dimungkinkan menyebutkan merek barang yang tercantum pada katalog elektronik. Kemudian memperhatikan ketersediaan produk dalam negeri, terutama kualifikasi kecil, dan juga pada waktu menyusun spesifikasi teknis harus ada justifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK. Lanjut. Nah, ini dia. Penyusunan spesifikasi teknis itu ada spek mutu, ada spek jumlah, ada spek layanan. Ini yang harus diperhatikan, Pak. Masih belum banyak juga teman-teman yang belum paham bahwa spesifikasi itu teknis itu ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu mutu, jumlah, layanan. Spek mutu itu misalnya standarisasi, itu misalnya SNI kalau di pekerjaan konstruksi itu. SNI untuk misalnya pekerjaan cipta karya, SNI untuk pekerjaan bina marga, SNI untuk pekerjaan sumber daya air, itu harus diperhatikan. Kemudian spesifikasi teknis misalnya dalam konteks kita butuh pompa untuk pemadam kebakaran, pompanya kualitasnya seperti apa, daya sedotnya bagaimana, dan seterusnya. Kalau spesifikasi komposisi biasanya kalau kaitan dengan bahan kimia, ya, makanan, obat, dan seterusnya. Kemudian spesifikasi kinerja, misalnya tadi pompa mampu melakukan head menyemprot misalnya 100 meter dan seterusnya. Kemudian spesifikasi jumlah, ini kesesuaian volume yang dibutuhkan dengan volume yang disanggupi oleh penyedia. Jadi jangan sampai kasus kita butuh, ambil contoh ya, saya sering kasih contoh misalnya pengadaan kaos dalam misalnya. Kaos dalam butuhnya 2000 piece. Kita surveinya di Indomaret yang hanya tersedia 5 piece, yaitu tidak cocok. Jadi kalau kita kebutuhannya 2000 piece, maka surveinya ke
distributor atau pabrikan misalnya. Kemudian spesifikasi layanan, itu ada tingkat pelayanan, ada pelatihan, ada pernah jual, ada masa pemeliharaan. Jadi kalau untuk barang import misalnya, barang import itu waktu penawaran dia butuh letter of authentic ya, LOA. Pada waktu penyelesaian pekerjaan dia butuh COO, Certificate of Origin, Country Origin, Certificate Country Origin dengan garansi produk. Itu kalau untuk barang misalnya. Kita lanjut. Nah, ini perbandingan mini kompetisi dan tender. Jadi kita lihat kalau di sistem mini kompetisi itu pakai katalog, kalau di tender pakai SPSE. Kemudian waktu pemilihan bisa dalam waktu 10 hari kalau di mini kompetisi, kalau tender bisa 35 hari. Pengalaman kami untuk mini kompetisi 10 hari kelamaan. Biasanya cukup 3 sampai 5 hari udah selesai. Cuman menyusunnya itu yang lama. Proses pemilihannya 3 sampai 5 hari udah selesai. Kemudian pelaksanaan pemilihannya untuk mini kompetisi saat ini adalah pejabat pengadaan dan PPK. Fitur untuk Pokja belum tersedia. Nanti kita tunggu LKPP-nya ya. Kemudian kalau tender yang melakukan pemilihan adalah Pokja pemilihan. Jadi di sini peran pejabat pembuat komitmen ini penting banget. Makanya pejabat pembuat komitmen harus memiliki kompetensi yang cukup. Nah, tahapan pemilihannya ya ini ya nggak usah saya bacain. Kemudian penggunaan jaminan. Nah, ini nih penggunaan jaminan itu tidak ada jaminan penawaran ya Pak ya di mini kompetisi. Kalaupun ada, kalau kita mengacu ke PRLKPP 12 tuh yang di atas 10 miliar. Nanti akan saya sampaikan ada yang menarik. Kemudian ada evaluasi kewajaran harga. Jadi kalau ada yang nawar di bawah 80%, kita harus melihat kewajaran harganya berdasarkan mata pembayaran utama biasanya. Nanti kita cek MPU-nya seperti apa untuk konstruksi, apakah wajar atau tidak wajar. Kemudian penetapan pemenang, kalau di mini kompetisi tidak ada pemenang cadangan. Kalau di tender ada pemenang cadangan. Kemudian di mini kompetisi tidak ada sanggah dan sanggah banding, kalau di tender ada. Penolakan oleh PPK, ya kayak milih juga PPK sendiri kalau di atas 200 juta gitu loh ya kan. Lanjut. Nah, ini penyusunan spektek nih kita sampaikan. Dapat dilakukan berdasarkan spek mutu ya kan. Jadi ada merek, standar, sampel dan seterusnya. Contohnya kebetulan di sini helm ya kan. Kemudian kalau konstruksi pembangunan beton kedap air yang dari SNI standar ya, DT 91008 misalnya. Lanjut. Nah, referensi harga biasanya kita pakai request for information. Kalau konstruksi kita bandingkan dengan penyedia di dalam etalase katalog sesuai dengan SBU. Jadi kalau misalnya kita SBU sumber daya air ya kita lihat. Dan hanya boleh satu SBU. Nggak bisa SBU-nya nyebrang gitu loh. SBU sumber daya air nyebrangnya ke SBU Bina Marga ya. Itu berarti perencanaan yang tidak tepat. Nah, yang tidak menggunakan perencanaan pengadaan biasanya suka kacau ke sana. Sehingga nggak bisa ditawar. Ini contoh tahapan paket mini kompetisi di jasa konstruksi ya. Pembatalan mini kompetisi, misalnya terdapat kesalahan dalam proses evaluasi, tidak ada peserta kompetisi yang menyampaikan penawaran, ya, tidak ada peserta kompetisi yang lulus proses evaluasi, terdapat hanya satu penyedia penawaran. Jadi mini kompetisi terjadi bila minimal ada 2 penyedia. Ya. Kemudian ditemukan kesalahan dalam pembuatan paket kompetisi, seluruh peserta kompetisi terlibat KKN, kemudian terlibat persaingan tidak sehat, ya. Kemudian tidak menjalankan prosedur mini kompetisi. Ini kelihatannya baru 2 hari yang lalu apa kemarin ya, saya koordinasi dengan Pak Direktur Pasar Digital LKPP, Pak Julianto. Memang ketat sekali. Dia tidak bisa di-reset. Nggak ada sistem riset gitu loh. Pokoknya sekali maju ya udah. Nggak ada mundurnya lagi. Ya.
Kemudian PPK dapat menolak hasil kompetisi yang dilakukan oleh PP. Pokja belum ya. Kemudian terdapat kebijakan dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, PPK melakukan negosiasi harga dengan memperhatikan referensi harga A sampai D ya, bukti transaksi, struktur pembentuk dari harga, riwayat harga transaksi, kebutuhan layanan teknis. Tapi kalau di mini kompetisi konstruksi tidak ada lagi negosiasi. Ya, karena memang betul-betul ditandingkan berdasarkan harga terendah. Gitu ya. Kemudian dilakukan terhadap 2 atau lebih penyedia katalog elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk sejenis. Ya, ini prosedurnya ada login, kemudian kompetisi produk, ya. Lanjut, penyedia mencari informasi mini kompetisi melalui menu kompetisi. Jadi ada 2 ini menunya. Kompetisi yang dapat diikuti, maka yang terpanggil berdasarkan KBLI atau kompetisi yang Anda ikuti. Jadi Anda bisa melihat di luar tapi nggak bisa masuk kalau Anda nggak melakukan penawaran sesuai dengan KBLI. Kemudian peringkat penyedia akan muncul pada papan peringkat kompetisi. Nah, PPK melakukan publikasi ya, jika harga terbaik jatuh pada dalam status daftar hitam, maka harga terbaik akan dialihkan secara otomatis. Jadi ini menarik, Pak. Mini kompetisi konstruksi ini by machine-nya kuat banget. PPK menyelesaikan seleksi kompetisi, melanjutkan pembelian dengan proses e-purchasing. Jadi dia adalah pembelian ya, Pak ya. Kemudian, nah ini kita masuk ke tindak pidana korupsinya. Apa sih yang dimaksud dengan benturan kepentingan? Berdasarkan Permen Pan 37 2012, ya ini lagi rame ya, terakhir kasus AMSAL atau kasus pengadaan, ya ini prihatin kita ya. Suatu kondisi di mana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan atau menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Jadi dia berpengaruh terhadap profesionalitas. Jadi kalau dia tidak netral ya akan pasti banyak gangguan. Ini lanjut, konflik kepentingan menurut KPK, situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan ya diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Nah, ini Association of Certified Fraud Examiners mengklasifikasikan 3 jenis utama fraud occupational, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, pernyataan kecurangan. Ya, di sini kita jelaskan bahwa fraud okupasional didefinisikan sebagai penyalahgunaan pekerjaan seseorang untuk pengayaan pribadi melalui penyalahgunaan atau penyalahgunaan yang disengaja dari sumber daya atau aset organisasi yang mempekerjakannya menurut ECFI 2014. Nah, ini teori yang banyak dikenal, yaitu segitiga kecurangan menurut Donald Tracy, yaitu ada motif, ada rasionalisasi, ada peluang. Jadi ada motif, motifnya apa, ada peluangnya, ada rasionalisasi. Ini kita jelaskan. Ya, motif itu ada insentif atau tekanan. Biasanya tekanan keuangan. Jadi kalau kita lagi butuh duit, makanya kita kalau jadi ASN itu hidup sesuai dengan standarnya. Ya, jadi jangan sampai disorot gitu gaji 7 juta tapi kekayaan 2 miliar semuanya dari hibah waktu di LHKPN. Nah, ini itu ada kejadian ya belum lama ini. Kemudian peluang melakukan pelaku kecurangan kemudian akan memanfaatkan peluang ya kan sebagai kelemahan pengendalian. Nanti kan kelihatan nih ada peluang contoh ya. Kemudian rasionalisasi. Pelaku kecurangan kemudian akan merasionalisasi perbuatan melalui sikap atau pola pikir bahwa melakukan tindakan penipuan akan segera menyelesaikan masalah. Jadi kebanyakan rata-rata nekat sampai nanti ketangkap. Begitulah. Kita lanjut. Nah, gun. Ada juga definisi fraud itu ya dari gun. Gun itu dari seorang akademisi Amerika yang berfokus pada melakukan penelitian mengenai korupsi dan akuntansi forensik, yaitu Jack Bolone. Ia menyuguhkan gun theory, yaitu greedy, rakus, tidak pernah puas, opportunity, ada kesempatan atau peluang karena celah aturan, ada need, kebutuhan atau tekanan seseorang untuk akhirnya korupsi. Ya biasanya gaya hidup ya Pak ya. Kemudian exposure, pengungkapan atas kasus korupsi yang tidak memberikan efek jera. Ini kita prihatin ya. Jadi udah
diungkapkan kasus korupsi tapi tidak efek jerah bagi pelakunya. Kemudian ini juga korupsi itu apa? Adalah kekuasaan tanpa kesempatan dikurangi integritas. Jadi dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kesempatan, dia tidak punya integritas dalam segala sektor. Tapi kita fokuskan dalam pengadaan barang dan jasa. Ini dia. Apa yang dimaksud dengan integritas? Integritas itu adalah menurut Frederick Galtung, ya, itu juga salah seorang aktivis anti korupsi, yaitu integritas adalah ada akuntabilitas, artinya teruji secara sistem, ya, kemudian memiliki kompetensi dan memiliki etika, dikurangi tingkah korupsi. Jadi kalau Anda dibilang, oh saya punya integritas, integritas itu harus dibangun dari adanya akuntabilitas, kompetensi, etika. Itu baru disebut dengan integritas. Nggak bisa cuma bersikap jujur doang. Kalau Anda tidak kompeten, ya selesai. Demikian. Kemudian, nah ini dia modus kecurangan pengadaan barang dan jasa. Ini saya ambil dari antikorupsi.org. Itu rata-rata markup, ya, penggelembungan harga itu 40%. Jadi kebanyakan mainannya di sana. Kemudian ada suap menyuap, ada penggelapan, penyalahgunaan anggaran, kegiatan proyek fiktif, laporan fiktif, penyalahgunaan wewenang. Itu yang sekali lagi tren, ya. Itu jadi ini kira-kira modus kecurangan. Kemudian siapa pelakunya? Yang paling banyak adalah ASN, ya. 41% itu adalah ASN. Lanjut. Nah, ini fraud pengadaan barang dan jasa itu ada peluangnya di pejabat membuat komitmen, itu bid tailoring, leaking bid data, ada change order abuse. Apa saja? Nah, ini jelas. Bid tailoring, ya, jadi menjahit pengadaan misalnya. Dia buatlah penyusunan spek yang terbatas. Pengelola pengadaan yang korup menyesuaikan spek penawaran. Jadi mestinya kan penyedia yang menyesuaikan dengan user, ya. Ini terbalik, user yang menyesuaikan dengan penyedia, ya, untuk mengakomodir kemampuan vendor tertentu dan untuk menghilangkan pesaing lain, sehingga kontraktor yang disukai dijamin secara efektif untuk memenangkan kontrak. Ini menurut Fraud Examiner Manual. Kita lanjut. Bid tailoring juga membuat penyusunan spek yang tidak jelas. Dalam skema ini, pengelola pengadaan dan kontraktor berkolusi untuk membuat spek yang tidak jelas atau sengaja menghilangkan spek tawaran. Biasanya PPK melakukan penyalahgunaan kewenangannya untuk melakukan perubahan kontrak. Atas perubahan tersebut, potensi maka harga dapat dilakukan. Jadi sengaja dibikin speknya tidak jelas, harganya dijatuhin, nanti dia CCO. Bismillah. Kita lanjutkan. Kemudian metode penyusunan spek yang luas, jadi terlampau luas. Dalam skema ini, pengelola pengadaan yang korup merancang standar kualifikasi yang terlalu luas. Jadi tadi saya katakan SBU untuk kualifikasi kecil itu cuma satu. Dia bikinlah SBU-nya 2, 3, padahal di dalam sistem mini kompetisi tidak masuk. Nanti kita lihat. Kemudian ada bid splitting. Salah satu tugas dan kewenangan PPK dalam melakukan perencanaan pengadaan adalah melakukan pemaketan. Dalam skema ini, PPK melakukan pemecahan kontrak untuk menghindari kewajiban pembelian dengan lelang. Nah, ini biasa, ya. Jadi, memecah paket untuk menghindari lelang. Kemudian, leaking bid data. Leaking bid data itu membocorkan data. Jadi, sebelum tender, kita udah bocorin data kepada rekanan tertentu untuk berpengaruh dalam proses pelelangan. Ya, lanjut. Change order abuse. Jadi ini yang dimanfaatkan CCO ini addendum, ya. Jadi kasusnya sebenarnya di Hambalang gitu. Ditawarin rendah, katakanlah 80%. Nanti waktu pas sudah kontrak di CCO itu dilakukan sinkronisasi karena dia polanya adalah negosiasi, ya. Jadi mengundang penyedia dikenal untuk memasukkan item pekerjaan yang belum ada di katalog. Jadi cuma penyedia dikenal doang. Menyesuaikan kualifikasi sesuai kebutuhan. Jadi tadi saya katakan mestinya kan penyedia menyesuaikan dengan kebutuhannya user. Ini terbalik, user menyesuaikan dengan penyedia gitu loh.
Kemudian menyesuaikan pay item dengan kebutuhan. Ada TKDN, ada merek, ada tipe, ada jenis, harga satuan. Terjadi negosiasi di luar sistem, melakukan mini kompetisi yang dikondisikan, harga satuan yang mendekati HPS. Jadi yang menang memang dikondisikan 95 sampai 98. Ini dia contoh kasus tender konstruksi, silakan dibaca nanti dibagi. Ini kebetulan masih pakai cara kuno ya Pak ya, jadi bukan katalog V6. Ini dia kebetulan ya nanti bisa dibaca saja. Kadang saya baca katanya banyak yang marah-marah kalau saya kasih contoh ini. Padahal ini yang saya kasih contoh memang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi saya tidak ada maksud untuk apa ya menjelek-jelekan orang. Ini yang sudah inkrah. Jadi saya kasih contoh. Dan yang namanya perbuatan fraud harus kita sampaikan. Nah, sekarang masuk di purchasing katalog elektronik V6. Bagaimana? Dilakukan dengan melakukan negosiasi harga kepada penyedia katalog elektronik yang dipilih terhadap harga, biaya pengiriman, dan biaya lainnya. Jadi, yang bisa di dalam dinegosiasi, ini teorinya ya Pak ya, harga, pengiriman, dan biaya lainnya. Dilakukan terhadap dua atau lebih penyedia yang memiliki produk yang sama atau spek sejenis. Memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh penyedia dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi, yaitu kompetitif katalog. Nah, kemudian juga pemilihan produk prioritas penggunaan dalam negeri, yaitu bila ada TKDN plus BMP minimal 40%, maka produk yang dibeli yang lebih besar dari 25%. Jadi bukan gede-gedean TKDN ya Pak, karena biasanya ada tren semakin besar TKDN nilainya semakin tinggi, nggak gitu. Jadi kalau ketemu TKDN plus BMP minimal 40%, maka si user PPK dalam hal ini dapat membeli yang minimal 25%. Nah, jadi katakan bila tidak dapat dipenuhi yang minimal 40%, maka beli produk dengan nilai TKDN lebih kecil dari 25%. Kalau tidak bisa dipenuhi juga, beli produk PDN tambah nilai TKDN. Kalau nggak bisa juga, beli produk import. Nah, ini dia. Harga terbaik adalah setelah tahap pemilihan produk 1, 2, 3. Total harga yang paling terendah yang dapat diberikan oleh penyedia katalog elektronik yang sudah termasuk biaya pengiriman dan biaya layanan tambahan. Jadi kalau milih produk yang dimaksud dengan harga yang terbaik adalah total harga yang terendah yang sudah termasuk biaya pengiriman dan biaya layanan tambahan. Jadi bukan asal terendah aja. Kita masuk lagi. Nah, di dalam mini kompetisi, jadi fokus kita kepada mini kompetisi itu hanya 3 yang dilakukan evaluasi. Yang pertama adalah sisa kemampuan paket, evaluasi teknis, dan evaluasi kewajaran harga. Selain dari ini tidak ada. Fiturnya tidak tersedia. Ya, jadi jangan coba-coba. Nanti saya kasih lihat contoh nyatanya. Ini baru kondisinya. Ya, jadi di sini dilihat katakan sisa kemampuan paket itu adalah jadi paketnya berapa? Kalau untuk kualifikasi kecil tuh hanya 5 paket pekerjaan. Kalau untuk non kecil tuh 6 atau 1,2 M. Kemudian tadi ya kalau sampai dengan 15 M itu untuk kualifikasi kecil di atas 15 M sampai 50 sampai 100. Nah, kemudian evaluasi teknis. Jadi evaluasi teknis ini juga banyak yang menggugurkan karena kesesuaian teknisnya, Pak. Nah, banyak yang tidak sesuai. Nanti kita lihat. Nah, evaluasi kewajaran harga, jadi begitu dapat ada yang nawar di bawah 80%, nanti sistem akan bilang tidak wajar. Nanti kita lihat dari MPU, mata pembayaran utama, kira-kira harga pokoknya itu wajar atau tidak wajar. Nah, ini dia lagi. Ada yang masih bikin jaminan penawaran. Karena PPK tidak melakukan perencanaan pengadaan. Jadi minta jaminan penawaran. Padahal ini adalah e-purchasing mini kompetisi. Jadi nggak ada jaminan penawaran. Kalaupun ada, nilainya lebih dari 10 miliar. Kita lanjut. Nah, ini apa saja yang saya highlight. Jadi untuk kualifikasi kecil dia minta ISO lah apa. Ini hanya untuk jadi sertifikat manajemen mutu, manajemen lingkungan, sertifikat keselamatan hanya dipersyaratkan untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks
beresiko tinggi atau diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar. Selain itu enggak. Kemudian metode, jadi ada juga yang mempersyaratkan metode pelaksanaan pekerjaan. Itu hanya untuk pekerjaan bersifat kompleks atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar. Kemudian ada penambahan persyaratan kualifikasi penyedia, ya, harus tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundangan. Nah ini juga tadi ya, kualifikasi kecil. Emang saya sorot ini, karena banyak yang sekarang main di sini. Karena mereka biasa dari katalog V5 yang pakai negosiasi, begitu masuk katalog V6 mini kompetisi agak bingung. Kemarin dari Sulawesi kalau nggak salah, "Pak, bagaimana mini kompetisi di daerah kami?" Saya bilang selama ada internet harus mini kompetisi kalau konstruksi. Kemudian, nah ini dia, boleh standar apa? SNI. Karena uh, PE atau AHSP-nya itu nanti berdasarkan SNI dari Kemen PUPR yang kalau kita bilang sih pasti. Kemudian, nah ini contoh kondisi nyata nih, Bapak Ibu boleh lihat. Ini digugurkan nih Pak, ini belum lama terjadi nih waktu pas bulan puasa. Saya temukan gitu loh. Dia gugur, jadi kan dia berurut Pak, 1, 2, 3. Dia mau menangkan penyedia yang harga penawarannya tertinggi, dibikinlah persyaratan ada jaminan penawaran. Wah, padahal ini proyeknya cuma 1,6 M. Tadi saya katakan, tidak ada jaminan penawaran. Kalau di bawah 10 mil, dibuat tuh jaminan penawaran. Ini PPK yang tidak membuat perencanaan. Terus dikatakan tidak ada tanda tangan direktur. Ini elektronik, Pak. Masa pakai tanda tangan basah? Tidak ada jaminan penawaran, tidak ada melampirkan ISO. Ini jelas-jelas PPK-nya bermain. Ini di sini. Jadi hati-hati, Pak. Ini di track loh, Pak. Semua gampang. Ini kayak gini nih, ya sudah terjadi kecurangan, tinggal cari kerugian negaranya, ada mens reanya, selesai. Nanti Pak Muji lah ngeliat. Ini terjadi indikasi kecurangannya sudah terjadi di sini. Mestinya tender ini pemilihan ini melalui mini kompetisi ya Pak. Ini temuan kami, udah kami informasikan ke Pak Direktur Pasar Digital. Saya pikir katalog V6 tuh aman, ternyata masih ada aja yang begini-begini. Nah, alasan penolakan penawaran itu ada 3 ya. Pertama, harga tidak wajar, TKDN tidak sesuai. Nah, spektek banyak yang kena nih. Satuan pengukuran. Satuan pengukuran misalnya titik menjadi meter persegi, buah, unit itu harus sama persis. Beda itu nggak bisa. Kode produk, lingkup kegiatan, lokasi layanan, SBU, masa berlaku SBU, sertifikat standar yaitu SNI, ya tadi karena ASP, komponen struktur biaya tayang, informasi lainnya, spesifikasi tambahan. Ini saya contohkan apa sih spesifikasi tambahan ini dia. Ini misalnya ada Bapak lihat ya, kata Bapak Ibu, mungkin ada Ibu, kategorinya bidangnya cipta karya, masuknya kepada pekerjaan arsitektur, detailnya adalah pekerjaan pasangan dinding. KBLI yang bisa main di sini dari 41011 sampai 43302. Jadi ini KBLI-nya kebetulan 41015, kebetulan di rumah sakit. Jadi di 41015. Tipe kategorinya jasa, daftar produk sektoral adalah pemasangan 1 meter persegi dinding partisi. Di situ double gimsut board dengan tebal 12 mili. Ya kan? Nah, spek tambahannya adalah pasangan dinding panel sandwich PU tebal 10 cm. Detail ada pada gambar ini yang maksud dengan spesifikasi tambahan. Jadi demikian yang ringkas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembali ke 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 apa ke moderator. Mungkin kita selesaikan dalam tanya jawab. Nanti dokumen bisa dibagikan melalui panitia. Silakan. Baik, terima kasih Pak narasumber, Pak Blaise nih. Udah luar biasa materinya Pak. Baik, izin Bapak Ibu yang peserta webinar yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk menekan tombol raise hand. Materinya dipersingkat dan akan lebih diperbanyak di diskusi ya. Karena kan katalog konstruksi ini apalagi melalui purchasing harus banyak-banyak diskusi ya Pak Blaise.
Izin Pak Bles, sembari menunggu uh, peserta webinar yang bertanya langsung nih, sudah ada, oh ini ada nih, ada Bu Silakan. Mirta. Ya silakan Bu. Ya, selamat siang Pak Bles. Mohon izin saya apa tidak meinikan kamera, nggak apa-apa ya Pak. Saya Silakan, Mirta Pak. silakan. Ya, saya Mirta Pak dari UKPPJ Kota Palangkaraya. Yang ingin Hmm. saya tanyakan Pak, beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan November kami ada pertemuan dengan MCP KPK. Nah, di situ Pak ada banyak sekali ditemukan apa namanya anomali menurut versi KPK Pak. Salah satunya bahwa pembelian berulang kepada penyedia yang sama. Kemudian juga waktu yang menurut mereka terlalu cepat. Pertanyaan saya, Pak, ketika ini Pak, ini yang saya bicara dengan apa metode negosiasi ya, Pak. Untuk contoh aja, misalkan ATK yang rutin dibelanjakan di kantor. Ketika salah satu OPD itu sudah mempunyai langganan tetap begitu, Pak. Eh, Artinya sudah mempunyai hubungan baik nih dengan penyedia ini, Pak. Katakanlah layanannya bagus menurut OPD, Pak ya, kinerjanya bagus, diberikan baik oleh OPD, baik dari sisi pengiriman dan lain sebagainya. Apakah salah, Pak, kalau kita belanja kegiatan itu berulang kepada penyedia itu saja, Pak? Kemudian waktu lagi, Pak. Ada juga kasus, Pak, begini. Menurut mereka waktunya kurang dari 1 jam, itu sudah terjadi kesepakatan dan itu menurut mereka anomali. Bukankah apa semangat e-purchasing itu kan Pak, efisiensi juga salah satunya dalam sisi waktu. Saya terlepas dari apa mensreya atau segala macam ya Pak ya. Nah, apakah menjadi kendala juga Pak apabila waktu itu cepat? Kan dalam apa era kita bersaing ini kan penyedia juga ingin ingin apa namanya menampilkan kualitas layanan yang baik Pak. Salah satunya waktu mungkin. Jadi mungkin mereka cepat gitu merespon apa namanya begitu ada negosiasi mereka cepat juga gitu merespon. Itu saja Pak Bles, terima kasih. Oke. Moderator, saya jawab langsung atau Iya, bagaimana, Pak? tergantung Pak. Mau dijawab langsung atau gimana Pak? Boleh Jawab juga langsung aja dijawab. ya, Oke, supaya lebih silakan Pak. nggak Ya, ini. silakan Pak Makasih Bles. Bu Mirta, ini temuan KPK menarik ya. Jadi anomali pembelian berulang. Jadi saking takutnya ada kondisi pembelian berulang, jadi diatur-atur tuh perusahaannya, ada PTA, PTB, PTC, ntar diulang-ulang begitu. Nah, bukan begitu maksudnya. Jadi gini, ini karena negosiasi. Tadi dikatakan kan bahwa kalau minimal dua penyedia, lokasi layanannya sama, misalnya di Palangkaraya, jadi efektivitas efisiensinya juga dilihat. Di dalam kota ibu ada nggak dua penyedia pada waktu perencanaan pengadaan. Jadi dilihat dulu waktu RFI, Request for Information. Nah, cuman kalau untuk barang juga harus lihat di harga marketplace. Jangan sampai ada indikasi kemahalan seperti karena memang ada indikasi juga tuh. Seperti kasus yang lagi ramai sekarang terkait dengan Chromebook. Di pasaran berapa harganya, gitu kan? Nah, di katalog berapa harganya. Nah, kalau negosiasi langsung dituju kepada penyedia tertentu. Ya, tapi ingat bahwa sekarang itu harus ada apa penilaian kinerja. Jadi kinerjanya harus sangat bagus. Kalau saya tidak salah kemarin Pak Emin cerita. Baru kita bisa lakukan repeat order. Ini kan sebenarnya repeat order, hampir mirip repeat order lah. Kemudian bagaimana dengan waktu yang kurang dari 1 jam? Ya nggak apa-apa, tapi kan dicurigai tadi ada leaking, bit leaking gitu lah, apa membocorkan dokumen pemilihan sebelum pemilihan, sehingga si penyedia udah tahu nih, makanya kurang dari 1 jam. Nah ini semua diberantas melalui mini kompetisi, ya. Jadi dengan mini kompetisi, ya, apalagi mini kompetisi itu bisa itemize, kalau untuk barang ya, bisa non itemize. Kalau barang itu bisa non itemize, bisa itemize. Ya, itemize itu artinya misalnya ibu pilih ATK ada 10, nggak harus 10-10-nya ditawar, tergantung siapa yang mampu. Kalau non itemized seperti konstruksi, semuanya harus ditawar. Satu saja tidak ditawar berarti gugur.
Jadi masukan dari KPK ini menjadi koreksi bagi teman-teman pelaku pengadaan di Palangkaraya. Anomali yang pembelian berulang ini harus kan disebut dengan repeat order gitu ya. Apakah memang kinerjanya bagus berdasarkan penilaian kinerja penyedia. Tapi yang paling bagus adalah lakukanlah mini kompetisi. Itu udah paling bagus banget itu loh. Saat ini ya, karena yang milih bukan PPK tapi by mesin. Tapi untuk melakukan mini kompetisi harus membuat perencanaan pengadaan. Apalagi nih sekarang nih kan, saya masih ngelihat gitu perencanaan pengadaannya tidak dibuat, main input-input aja. Itu yang menyebabkan terjadinya fraud. Demikian, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baik, Jin, Bu Mirta, apakah ada ini eh, diskusi lanjutan? Ah, oke, baik. Seperti ya, Siap Pak. silakan Bu Mirta. Izin Pak Bles, satu lagi Pak Bles. Berarti kalau kita belanja ATK itu kan kadang-kadang di kantor itu kan, misalkan mereka konsolidasi ya Pak, tapi nilainya kecil gitu Pak, misalkan di bawah, katakanlah di bawah 30 juta gitu. Artinya boleh dia repeat order apabila penyediaannya itu nilainya sangat baik ya Pak, oleh PPK-nya. Gitu ya Pak, kurang lebih Pak. Izin Ya, Pak. kinerjanya baik. Jadi Ibu kalau untuk barang ini masih terbuka peluang negosiasi. Jadi tentunya Ibu perencanaan pengadaan yang baik, kemudian di dalam sikap sistem informasi kinerja dia baik, kemudian secara harga adalah tadi harga terbaik. Tadi kan ingat ya, harga terbaik itu adalah harga terendah, tapi spek-speknya tinggi, unggul. Jangan sampai Ibu nunjuk si penyedia ini ternyata harganya tinggi, ya itu jadi masalah. Makanya lakukan dulu identifikasi kebutuhan dan perencanaan pengadaan. Jadi saya bilang bolehnya setelah proses itu dilalui. Jadi untuk barang silakan lakukan. Tapi lebih bagus lagi lakukan secara mini kompetisi. Jadi biarkan yang memilih adalah sistem gitu. Pak, nilainya kan 30 juta ya. Kenapa? Why not? Kan untuk usaha kecil nggak masalah. Gitu. Demikian ya Bu Mila. Terima kasih. Siap Pak, terima kasih Pak Bles. Baik, eh, terima kasih Pak Bles atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Bu Mirta atas pertanyaan. Izin, saat ini sudah ada Bapak Mustajab nih. Kami persilakan Pak Mustajab Ya, bisa terima on-chat kasih Pak dan Alim. iya, jangan lupa Pak diperkenalkan diri Bles, lagi Pak. Pak Muji Iya. yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mungkin kami itu masih ada kebingungan tentang mini kompetisi dengan konstruksi yang di Perpres 46 itu diwajibkan ya, diwajibkan mini kompetisi. Kalau kita melihat konstruksi, Pak, konstruksi itu tidak seperti pondasi, terus nanti spek material, terus nanti belum dinding, atap, beton, mungkin ada kolom. Nah, ini kan itemnya itu begitu banyak. Sedangkan mini kompetisi itu bila mana barang ini memiliki spek yang sama, terus penyediaannya lebih dari satu, itu bisa dimenekompetisikan. Nah, terus dokumen-dokumen yang kita sampaikan itu ada dokumen namanya BOQ. BOQ itu item-itemnya yang harus ditawar oleh mereka. Terus masalah spek barangnya sendiri, baru RKS maupun gambar DED-nya. Saya akan tanyakan itu Pak Bles, masalah kan tidak semua penyedia itu memiliki e-katalog, instalasi e-katalog barang yang ada di perencanaan kita. Misalnya pondasinya dengan tiang panjang, dia udah ada di e-katalog belum? Misalnya slope-nya dan lain-lainnya itu udah di e-katalog. Nah, pelaksanaannya mini kompetisi ini, BOQ kita upload, baru mereka nawar, atau harus dimasukkan ke e-katalog dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, terus tadi ada nggak mini kompetisi itu ada evaluasi teknis, metode misalnya, terus kekuatannya, tenaga, personil, maupun pengalamannya. Di situ, Pak. Kami kemarin melakukan mini kompetisi di tahun 2026, itu ada dokumen yang dipalsukan, Pak. Seperti misalnya kayak dukungan alat, nanti nggak mendukung alat. Kami di Pulau Seribu, Pak Bles. Di Pulau Seribu, Pak Bles. Jadi, itu, Pak, Saya yang kenal saya Pak tanya. Mustajab kok. Tenang aja Pak. Ya, itu, Pak. Nah, apa yang Pak Bles jelaskan itu dialamin semua PPK. Kita ingin memilih penyedia yang qualified di dalam
segi pelaksanaan maupun kualitasnya. Di situ Pak Bles. Saya Ya, mohon siap. penyerahan di situ Pak. Ya, oke, Eh, makasih. terima kasih Pak. Ya, Baik, terima ini kasih. Masih. kebetulan Silakan. Pak Mustajab nih sahabat saya udah lebih dari 15 tahun nih Pak ya. Iya, pertama kali ketemu Pak Bles konsolidasi Pak. Iya, 90 kita jadikan satu. iya. Jadi gini Pak, ini menarik ya. Jadi tadi kan ada dua penyedia sama, ada BOKI, ada SPEC, ada RKS, gitu kan. Tidak Betul, semua penyedia tersedia dalam etalase. Terus betul. apakah untuk nawar itu harus ada di etalase atau berdasarkan mini kompetisi? Kemudian ada teknis personil dukungan alat. Jadi ini nih, main izin ya Pak ya. Jadi kebetulan emang saya hari-hari ini pegangannya ini terus Pak. Kebetulan dulu waktu ini saya memang senang banget dengan apa yang sifatnya elektronik begini. Jadi pertama, lakukan perencanaan pengadaan. Nah, meletak masalahnya ini pokoknya itu, waktu ada DED, ada AHSP, ada gambar yang dibuat oleh konsultan perencana. Jadi ini saya beberapa kali ketemu pasti ini masalahnya nih. Jadi dari detail engineering design dituangkan dalam ASP, begitu kita kejar ke dalam portofolio, si perencana tidak mampu secara katalog ya. Jadi mereka masih pakai cara kuno nih. Portofolionya kemana? Nggak ada. Bahkan kalau ada agak susah. Apalagi pekerjaan yang kualifikasi kecil yang di bawah 5 miliar itu udah bisa sampai 200-an 300 item. Waktu kita cek nggak ada. Akhirnya itu kritisnya Pak. Ya, RKS. Begitu kita pindahkan ke dalam input system, ya kan, ke dalam mini kompetisi, itu terpaksa kita buka satu-satu. Bahkan yang terjadi baru kemarin nih, ada salah satu SKPD ke saya, dia pakai DED, bidangnya adalah katakanlah misalnya sumber daya air. Ternyata begitu masuk ke dalam sistem mini kompetisi, jatuhnya malah cipta karya. Ya, yang salah siapa ya? Perencanaannya. Karena di sistem mini kompetisi itu sudah pakai pastinya PUPR, jelas AHSP-nya, kemana perginya tuh jelas. Nah, ini kualitas dari konsultan perencana kita masih lemah. Makanya harus dibaca satu-satu di dalam perencanaan pakai RFI, Request for Information. Jadi ada BOK, ada SPEC, ada RKS. Ini titik kritis Pak. Kemudian tidak semua penyedia tersedia dalam etalase. Dalam mini kompetisi, itu kan disediakan waktu 3-5 hari, Pak. Jadi nggak harus dia ada di dalam etalase. Yang penting KBLI-nya sama, dia input. Nah, nanti di spek tambahan. Nah, ini kayaknya Pak Mustajab mesti kopi darat sama saya. Karena banyak hal. Dan saya punya contoh-contoh kasus ya. Tadi, Pak, yang saya tayangkan itu terjadi di salah satu SKPD DKI. Jujur aja, pas bulan puasa. Yang dimana dia pakai jaminan penawarannya apa-apaan gitu loh, gitu 1,6 pakai jaminan penawaran, pakai ISO, pakai, waduh dipikir tidak itu jelas. Kayak jadi kemudian teknis personil dukungan alat. Jadi gini Pak, tidak ada lagi penilaian teknis itu tadi yang saya katakan, yang tadi saya tampilkan, maaf ya, saya tampilkan penilaian teknis itu yang ini, sebentar Pak ya. Sebentar, biar kita lihat apa yang dimaksud teknis menurut mini kompetisi. Sebentar ya Pak, aduh. Kemampuan paket, teknis, sama kewajaran harga. Ini dia. Kelihatan ya Pak ya, di poin 3 ya Pak. Iya, kelihatan. Kelihatan, Pak. Spek teknis di dalam mini kompetisi adalah A sampai J, Pak. Jadi bukan yang tadi Bapak sampaikan. Jadi ada satuan pengukuran. Jadi satuan pengukuran misalnya begini. Listrik kan biasanya titik kan Pak. Ada berapa titik listrik misalnya. Dia temuannya buatnya unit. Itu contoh tidak sesuai. Kode produk itu jelas harus sesuai dengan etalase. Lingkup kegiatan. Lokasi layanan. Nah, ini sering saya temuin kemarin. Nawarnya untuk Jakarta, tapi lokasi layanannya kecamatan di Singkawang. Ya nggak bisa. Gugur itu langsung. Jadi kalau Bapak klik itu, ini akan dapat nih SBU-nya. SBU-nya sumber daya air. Ternyata SBU-nya cipta karya. Ya nggak bisa. Boleh nggak lebih dari satu SBU? Tidak bisa. Karena PLKPP 12 tuh hanya mencantumkan
untuk kualifikasi kecil itu 1 SBU. Ya, nah Bapak pasti bingung, Pak, ini kok nggak bisa? Nah, itulah ada tekniknya, Pak, waktu kita ngelihat terhadap spek utama dengan spek tambahannya di sini, di spek tambahan di J. Nah, informasi lainnya, misalnya mata pembayaran utama, misalnya kemarin kayak pompa, ternyata dia jatuhnya ke barang import. Nah, begitu barang import, menurut LKPP 12, waktu penawaran, dia harus menyampaikan letter of authority atau mungkin surat dukungan, tapi dari pabrikan atau distributor. Prinsipal ya. Jadi itu menjadi spek tambahan, Pak. Misalnya pompa 100 meter gitu kan, yang besar gitu kan. Nah, dia masuk di spek tambahan. Jadi ini dia spek tambahan itu seperti apa? Nih saya kasih lihat. Nih contoh. Nah, ini dia. Nih, misalnya pemasangan 1 meter persegi dinding partisi Spek tambahan. double gypsum. Nah, di sini pas spek tambahannya pasang dinding panel sandwich PU tebal 10 cm misalnya. Atau misalnya toilet. Pemasangan toilet di bawahnya kita sebut spek tambahan misalnya mereknya Toto tipe ini sekian. Atau misalnya pengecetan. Nah, didetailkan Pak, pengecatannya pakai propan atau katila, karena ngaco juga kalau nggak kita sampaikan bisa jadi catnya kapur Pak, kan begitu. Pak Iya, Mustajab udah tahu lah iya penyedia di siap. pulau kayak apa. Jadi kira-kira Aduh, seperti itu Pak, gitu loh. Ya Pak Mustajab nih kebetulan sahabat saya gitu, jadi saya tahu banget seperti apa kondisinya. Ya, jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya Pak. Jadi terjawab semua. Jadi ya. teknis, personil, dukungan alat itu tidak bisa begitu Pak. Tapi yang Tidak, oh, berdasarkan tidak. tadi yang saya tampilkan. Jadi tidak Siap, siap. bisa seperti biasa. Personil bagaimana? Ya nggak bisa. Personil untuk kualifikasi kecil tuh yang terdaftar di dalam sistem informasi kinerja penyedia. Jadi benar-benar ke sana Pak dilihatnya Pak. Nggak ada di situ gugur. Udah main gitu aja, nggak ada komunikasi lagi. Langsung masuk ke Hmm, grade selanjutnya. Jadi misalnya di ya. dalam sistem informasi kinerja, personil yang terdaftar itu namanya Fulan. Kemudian tiba-tiba dia nawarkan namanya Badu. Kita lihat di sikap. Jadi kita mainnya begitu Pak. Enak Pak mainannya Pak. Nggak ada klarifikasi, lihat aja sikap. Oh namanya Badu, ini Fulan, gugur, dan selesai. Oh Hmm, lokasi layanan, Kepulauan Seribu. Oh lokasi layanannya misalnya Purwakarta, gugur langsung, nggak ada cerita. gugur ya. Jadi enak banget. Nah ini kayaknya Pak Mustajab kita mesti ngopi darat Pak. Contoh kasusnya Siap, banyak ini. siap Pak. Saya Siap, tahu nanti karena kita. pasti pada banyak bingung nih. Kemarin Betul, betul, pada betul, betul. PPKB begitu tadi saya bilang oke siap gitu. Demikian Siap ya Pak. Pak. Ya, Silakan kembali terima ke kasih Pak moderator. Bles. Ya. Baik, terima Terima kasih kasih. Pak Bles atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Mustajab. Sama-sama Pak Alim. Eh, ya baik. Seperti memang harus ditindaklanjuti dengan kegiatan yang lebih lanjut. BIMTEK ada juga nih, BIMTEK Muji Santosa di Yogyakarta tanggal 7/8 nih bagi yang berminat. Waktunya Pak Alim. Waktunya susah, susah keluar. Benar-benar. Baik, izin Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa menekan tombol raise hand. Kebetulan ini masih ada waktu nih. Ah, Izin satu bisa menit menulis. saya ke toilet. Sebentar ya, Oh saya ke ya toilet satu silakan menit. Pak, Satu menit. silakan Pak. Baik, sembari menunggu Pak Bles nih, izin saya sapa nih. Ada Pak Muhammad Nasir nih. Izin Pak Nasir, gimana kabar Pak? Pak Alim tuh di apa chat tuh ada pertanyaan tuh dari Pak Oh siapa ya ini? baik siap. Pak Anies, Oh ya siap, baik. Pak Rid. Pak, ya Pak Blesnya masih ke toilet ya Bapak Ibu. Ya, ini panjang Bu Dewi Sartika. Iya, pertanyaannya masih terkait itu tadi, terkait repeat order yang memesan ke penyedia yang sama nih. Masih menarik Kalau nih Pak materi. Nasir tidak mau Pak ditunjuk PPK untuk mini kompetisi. Repot ya Pak Nasir ya, kalau jadi PPK ini kompetensi ya. Bukan, nggak ada honornya, ada risikonya. Oh, Padahal itu jihad amal itu. izin Pak Nasir, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Nyimak terus Alhamdulillah, bae lah. Nyimak bae Pak. Alhamdulillah. Kami kalau untuk Mikom ini memang di tempat kami belum bisa dilaksanakan. Sebagian Pokja, sebagian Poksional juga belum
berani mengambil risiko yang Baik, pasti aja lah, yang pasti aman. baik. Mini Berarti masih kompetisi. Silakan, Pak. Saya udah kembali lagi ke kokpit. Oke, Silakan lanjut, baik. Pak. Izin Ya. Pak Nasir, mungkin ada pertanyaan Pak. Ya, Oke, baik. Sembari menunggu lanjutkan. pertanyaan panas. Pak Nasir, kami bacakan di kolom chat, Bapak Ibu. Baik. Jadi Pak Bles saya bacakan di kolom chat ya Pak. Ya, Ini ada silakan. dari Bu Dewi Sartika nih. Apakah mau bertanya langsung nih? Oke, baik. Saya tanyakan. Ini pertanyaannya panjang nih Pak. Masih terkait repeat order. Di teori dan berita dan best practice, ya bahwa pembelian berulang-ulang kepada penyedia yang sama disebut pelanggan tetap, di mana tingkat kepercayaan kita menjalin hubungan dengan penyedia akan lebih tinggi. Semakin tinggi hubungan, maka semakin dapat dipercaya dan akan minimalkan risiko. Namun praktek nyata di katalog pemerintah saat ini, jika berulang-ulang membeli ke penyedia yang sama, itu menjadi risiko untuk dicurigai. Apakah teori hubungan pembeli dan penyedia yang fokus pada RTK dan RTP sudah tidak laku lagi di pemerintahan? Bagaimana mitigasinya sehingga pasar di katalog pemerintah benar-benar menjadi pasar ideal, yaitu pasar persaingan sempurna? Terkait repeat order nih Pak, sempat dijelaskan Ya, juga tadi si ya. pemerintah. Ya, Oke. silakan Pak. Ya, tadi saya katakan, jadi isu repeat order itu kan sebenarnya terjadi tadi leaking bit by data. Jadi membocorkan isi dokumen. Nah, jadi dari pihak penyidik, dari KPK, APH, itu melihatnya ada ke sana gitu. Jadi lama-lama jadi udah biasa nih, oh pakai si A aja. Nah, disitulah terjadi kontaminasi. Makanya harus kalau lakukan repeat order, basicnya adalah kinerja penyedia. Kata kuncinya ya, kinerja penyedia di dalam sistem informasi kinerja penyedia. Dia harus posisinya sangat baik. Nah, bagaimana cara menilainya itu di PRLKPP nomor 4 tahun 2021 ya, kalau nggak salah Ya, saya gitu. 2021 Jadi, tentang nah itu kelanjutan ada cara menghitungnya. Ini mesti ngikut ini PPKC dulu, PPKB ya kalau ya nggak salah saya lupa. Itu harus ikut dulu, di situ ada tata cara perhitungannya sehingga nilainya baik. Nah, untuk mencegah kayak gitu, sebenarnya saya sih sederhana aja. Udahlah, lakukan mini kompetisi. Kalau baik dia akan menang secara kualitas maupun harga. Mini kompetisi itu kan terhadap minimal 2 penyedia. Bagaimana kita melihat 2 penyedia minimal? Berdasarkan perencanaan pengadaan, berdasarkan request for information. Kalau sudah mini kompetisi masih juga menang, ya udah kan enak, clear, akuntabilitasnya tinggi. Bukan berdasarkan negosiasi. Makanya ini cakep banget nih, harus kita dukung ini mini kompetisi ini. Pak, bagaimana dengan tadi untuk barang kan ada itemize, ada non item, nggak apa-apa, silakan aja. Jadi bahkan kita bisa hitung bobot gitu loh, sampai ke mini kompetisi sekarang tuh dihitung bobot gitu, sampai antara teknis dan biayanya itu bisa kita ukur gitu loh kan. Jadi itu saya sarankan untuk mencegah terjadinya leaking bit by data, lakukanlah mini kompetisi, jangan lagi negosiasi. Tapi kalau buat efektivitas efisiensi ya boleh-boleh saja. Ukurannya tuh adalah penilaian kinerja penyedia. Demikian, terima kasih. Baik Pak Bles, terima kasih atas jawabannya. Izin Pak Bles, ini udah ada nih Ibu atau Bapak nih Afida. Silakan Bu atau Bapak, jangan lupa diperkenalkan dari instansi mana. Kami persilakan. Iya. Iya, terima kasih Bapak. Mohon maaf saya matikan video karena memang apa ada agak bermasalah Oh, kameranya. baik. Oke, Baik, silakan Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam. Saya Ibu Afida dari UKBPJ Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Mau tanya mungkin dua hal. Yang pertama, eh, pada saat mini kompetisi itu berarti beda dengan tender tender untuk apa penawaran di bawah 80% Bapak ya. Berarti kita tidak ada tatap muka sama sekali seperti yang dilakukan evaluasi harga pada saat tender. Itu yang pertama saya tanyakan. Terus yang kedua, nah, tadi terkait dengan anomali, nggih. Anomali yang memang kita rasakan benar di apa Kabupaten Probolinggo pada saat pertemuan dengan KPK pada tanggal 23 September di Gedung Merah Putih itu, bahwa anomali kita memang tinggi, tetapi ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa, seperti pejabat pengadaan masalah waktu gitu. Terkadang memang kendala sistem pada siang hari itu memang kan ini apa eh, agak sulit ya. Terkadang kalau inaprok itu terkadang bisanya hanya malam hari. Tetapi ini kemarin hasil dari inspektorat juga katanya jam 9 malam sampai jam 5 pagi itu tidak boleh apa
mengoperasikan inaprok gitu masuk di waktu anomali. Terus yang kedua, pada saat untuk kecepatan waktu itu tidak boleh kurang dari 30 menit sampai dengan surat pesanan lah. Kalau biasanya 1 jam itu sebenarnya sudah cepat ya Pak, antara pembuat paket dengan terbitnya surat pesanan paling tidak ya sehari 2 hari. Tetapi terkadang pada saat penyedia yang qualified dan dia itu sudah standby di sistem, walaupun kita tidak kata kasarannya kita tidak tiktokan, tetapi penyedia itu terkadang juga memiliki respon yang cepat untuk merespon nego kita gitu. Jadi untuk mengantisipasinya itu seperti apa? Untuk sementara ini di Kabupaten Probolinggo di OPD itu saya lakukan dengan eh, pada saat menghindari munculnya berapa penyedia dalam 1 tahun, kemarin itu disampaikan Putus. oleh pihak APIP ya dari inspektorat, satu penyedia tidak boleh muncul lebih dari 12 kali gitu Pak ya dalam 1 tahun untuk satu PPK gitu. Tetapi memang eh, mengantisipasi itu sangat sulit gitu loh, sangat sulit sekali karena apa? Walaupun pembeliannya itu sudah kita konsolidasikan, misalnya kita gabung dalam jangka waktu 1 triwulan, 3 bulan satu kali klik itu tetap aja eh, masih tetap eh, muncul muncul bisa lebih dari 12 kali gitu dalam satu penyedia lah. Mohon mohon ini sharing aja untuk mengantisipasi itu apa ada eh, cara lain selain kita selama ini saya untuk tahun 2026 ini untuk mengurangi anomali itu kita konsolidasikan Bapak. Jadi kita beli yang rutin-rutin itu dalam 1 tahun kita klik 2 kali. Nah, tetapi kesulitannya kalau jasa mungkin itu muncul pembayarannya bisa bertahap seperti Mamin, cetak. Tapi kalau untuk barang misalnya kayak Natura gitu itu kayak gitu-gitu itu terkadang ada penyedia yang tidak bisa ini ya, tidak tidak bertahap itu tidak bisa dilakukan. Soalnya di situ tidak muncul di sistemnya. Di sistemnya itu muncul jika ada tambahan alamat pengiriman baru. Itu baru muncul bisa dilakukan 2 kali. Pertanyaan saya saat itu yang pertama, yang kedua ini Bapak bagaimana kiat-kiat untuk mengurangi sedikit aja anomali seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu yang dari mana tadi itu yang pertama, yang kedua berarti untuk evaluasi kewajaran harga itu di mini kompetisi sudah tidak sama sekali membolehkan tatap muka nih Bapak. Siap. Terima kasih Ya, Bapak. oke. Baik, Oke, silakan Pak. langsung ya. Oke, Ya, ini kayak Bu Afida dari Probolinggo nih, karakter di daerah ini. Ya memang boleh juga sih temuan-temuannya inspektorat ataupun KPK terjadi anomali gitu kan. Kemudian penyedia tidak boleh lebih dari 12 kali gitu kan. Oke. Jadi tapi kebablasan gitu loh. Jadi wajar ini. Wah, ini jam 9 sampai dengan 9 malam sampai dengan jam 5 Jam pagi. 5 pagi tidak boleh Ya, beroperasi. nggak boleh beroperasi. Kemudian pesanan nggak boleh kurang dari 30 menit. Kemudian penyedia tidak boleh. Nah, ini sebenarnya nggak benar ya, Pak. Ya, Bu. Nggak boleh. Ini jadi nanti kejadian kayak yang belum lama ini, Amsal si Tepu itu tuh kasusnya. Itu tidak boleh digeneralisir. Karena in case, betul nggak ini? Bisa betul, bisa tidak. Misalnya dari jam 9 pagi ke jam 5, 9 malam ke jam 5 pagi, yaitu kalau koneksi internetnya, kalau di Jakarta ya nggak boleh, karena internet Jakarta sangat stabil, misalnya gitu kan. Tapi Ya, kalau misalnya di Natuna sana ya, daerah-daerah. ya gitu. Nah ini biasanya harus menjadi satu argumentasi yang clear. Buktikan bagaimana kecepatan internet dan seterusnya gitu. Tapi kok saya nggak setuju ya gitu dibatasin sampai jam 9 Oke. malam sampai jam 5 pagi Sampai jam 5 dianggap pagi. ya dianggap sebagai fraud itu enggak. Kemudian kurang dari 30 menit dianggap juga apa terjadi fraud TikTokan dulu gitu ya. enggak juga gitu loh ya kan. Kemudian satu penyedia tidak. Jadi ini hanya indikasi tapi bukan ketentuan. Makanya tadi buktikannya melalui mini kompetisi, Bu. Supaya jangan terjadi repeat order tanpa akuntabilitas. Nah, jadi buktikan dengan apa? Dengan
sistem informasi kinerja penyedia. Oh, Kemudian lakukan mini kompetisi. Kemudian juga tadi, Pak, ini kan kita konsolidasi. Betul, dikonsolidasi sudah bagus, tapi lakukan misalnya secara itemized atau non-itemized. Nanti kontraknya kan surat pesanannya bisa macam-macam. Begitu loh. Nah, ini perlu kerja keras UKPBJ untuk mengkondisikan begini. Gitu loh, ya kan? Jadi kayak marilah kita sama-sama membangun ini. Jadi mini kompetisi itu udah bagus banget, Bu. Hilangkan kalau boleh sedapat mungkin negosiasi, udah tidak ada lagi negosiasi. Jadi biarkan di sistem. Tadi seperti kewajaran harga di bawah 80%. Sekarang dengan mini kompetisi kita lihat AHSP yang diajukan, kita lihat berdasarkan SNI si pasti, itu akan ketahuan dia wajar atau tidak wajar. Tinggal klik aja, oh harganya ini. Jadi nggak perlu ketemu memang. Jadi langsung gugurkan aja begitu. Tapi harus tahu caranya. Kita punya argumentasi, kita punya kertas kerja, gitu loh. Jadi enak banget. Kemudian udah nggak ada sangga banding, gitu loh ya. Jadi memang kompetensinya saya nggak tahu ya. Kalau ini kan mini kompetisinya konstruksi kan masih di PPK, Bu. Pokja belum iya, terlibat. iya. Tetapi Pokja bisa menjadi tim teknis atau tim pendukung gitu. Tim teknis lah minta tolong untuk membantu PPK gitu lah ya. Iya. Jadi Ini Pak, kalau yang ya, izin kalau yang di Kabupaten Probolinggo memang beberapa OPD itu meminta tim teknis ya, atau tim-tim untuk mini kompetisi di persiapannya gitu sebelum PPK melaksanakan gitu untuk apa kepersiapannya saja gitu. Kalau berarti secara otomatis pada saat penyedia itu mau menawar 80, secara otomatis harus mengupload itu nggih Pak. Itu sudah aturan. iya kan memang ada Kalau ada tidak ada ruangnya. berarti gugur ya Pak? Gugurin Oh, aja, gak ada siap, pakai siap, kan ya. kelihatan. Misalnya begini, kan AHSP itu kan komponennya upah. Berarti kan Iya, upahnya harus upah upah UMP, upah minimum provinsi berapa. Kan udah jelas tuh. Kemudian ada alat, ada bahan. Nah, biasanya di bahan, bahan. misalnya catnya propan. Kita tinggal cek di RV kita propan harga berapa sih? Gitu loh yang paling di dalam ini. Nanti kita akan lihat, kita hitung di dalam kertas kerja terhadap mata pembayaran utama misalnya. Ya. Begitu kelihatan tidak wajar, selesai. Berarti sudah Gampang cukup kok. MPU aja nih Pak? Iya dong, MPU. Karena dia nanti si penyedia kan harus juga menyampaikan, dia ada kolom untuk menyampaikan AHSP-nya dia. Tinggal kita bandingin. Nggak perlu banyak ngomong, Bu. Kayak gitu, selesai aja udah. Siap Pak. Cuman, tim teknisnya atau PPK-nya harus menguasai kompetisinya dengan baik. Gitu lah, kompetensinya dengan baik. Jangan sampai menghitung kewajaran harga aja nggak ngerti caranya gitu loh. Nah, ini kan repot. Padahal panduannya sudah ada gitu loh. Demikian, terima kasih. Kembali ke moderator. Siap Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bles atas jawabannya. Terima kasih juga buat Bu Afida nih udah bertanya. Baik, izin Pak Bles, saya lanjut ah, bacakan pertanyaan di kolom chat ya Pak. Ada nih dari Bapak atau Ibu nih, Pak Rid. Pernah mini kompetensi, tapi lebih mahal daripada nego. Tuh, kalau seperti itu gimana nih Pak? Gimana? Pernah melakukan mini kompetensi nih Pak, tapi ternyata lebih mahal dari negosiasi. Kalau Mini seperti ini, kompetisi lebih mahal ah, dari nego. negosiasi. Langsung saya Iya, jawab ya. iya silakan Pak. Ya, kalau sampai harga mini kompetisi lebih mahal dari negosiasi, perencanaan pengadaannya tidak baik. Itu kan itu. Karena nggak mungkin waktu kita perencanaan pengadaan kan kita menetapkan harga ya. Harga itu kan berdasarkan kertas kerjanya spektek. Harga spektek itu kan kita cek di RFI. Nanti kita ambil tadi kan harga terbaik apa? Harga terbaik ya. Yaitu harga terendah yang spesifikasinya terbaik. Jadi nggak mungkin kalau perencanaannya dilakukan dengan baik, mini kompetisi itu lebih dari negosiasi. Nggak mungkin. Gitu lah. Itu udah saya pastikan tuh. Ya, jadi lakukanlah perencanaan pengadaan dengan baik. Apakah sudah dilakukan perencanaan pengadaan dengan baik? Nah, ini masalahnya. Nggak semua PPK mampu melakukan perencanaan pengadaan dengan baik. Itu makanya Pak Muji perlu banyak nih bikin pelatihan-pelatihan tentang perencanaan pengadaan. Tentunya begitu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bles. Memang perencanaan pengadaan barang jasa ini hal yang luput kadang Pak, padahal krusial kan. Apalagi kan Betul, mereka langsung eh, main
katalog aja nggak lihat Iya, perencanaan pengadaannya kayak apa biasanya gitu kan loh. perencanaan ini dianggap hanya RUP aja, Pak. Nggak ada identifikasi Itu kebutuhan, nggak ada identifikasi analisis pasarnya. kebutuhan. Iya. Siap-siap, lanjut. Baik, lanjut ya, Pak. Ada nih pertanyaan dari Pak Anies Liando nih. Tapi kayaknya keluar dari topik nih, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak. Ya, Terkait Perpres 72 tahun 2025 tentang honor Pokja dan pejabat pengadaan nih, Pak. ya, PPS 72 Baik, ya, 2025. Oke. ya, izin saya bacakan ya, Pak. Ya, Ada Perpres 72 tentang SSH. Di situ ada honor pejabat pengadaan dan Pokja. Dalam setahun tidak boleh lebih dari 44 juta. Kalau di suatu UKPBJ, ada paket contoh 200 paket. Ini sangat rendah dan banyak teman yang tidak mau jadi Pokja, hanya dengan honor kecil. Risikonya sangat besar bagi Pokja dan pejabat pengadaan. Ini sudah pasti ada celah dari Pokja atau pejabat pengadaan akan berinteraksi dengan penyedia. Pertanyaan, apakah honor Pokja boleh gunakan payung hukum peraturan gubernur sesuai kemampuan keuangan daerah? Itu pertanyaannya Pak ya. Bles. Oke, ini sebenarnya jadi kan di dalam Perpres 72 2025 Pokja yang berada atau pengelola pengadaan yang berada di dalam UKPBJ dan sudah mendapatkan TPP, maka dia dibayarnya 0 rupiah. Jadi jangan-jangan PP Pokjanya masih belum di dalam UKPBJ. BPJ. Jadi masih honor. Padahal jelas di dalam Perpres 72 tahun 2025 dia harus berada di dalam UKPBJ dan diberikan TPP makanya nol. Nah, kemudian bagaimana menyikapi harus ada keputusan kepala daerah. Jadi boleh nggak? Ya iya boleh. Jadi buatlah suatu keputusan kepala daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Nah ini yang saya juga kadang bingung ya. Udahlah honornya nggak dapet, tapi kok pengen gitu loh. Ini kan sesuatu yang aneh gitu loh. Kerjanya ekstra, resikonya tinggi, nggak dapat honor, terus pengen gitu loh. Wah kami ingin mengabdi kepada negara. Ya kayak gini masih gitu alasannya kan aneh gitu ya. Jadi ya ini harus dibuatkan keputusan kepala daerah yang clear gitu. Demikian, terima kasih ke moderator. Baik, terima kasih Pak Bles atas jawabannya. Lanjut Pak, ini ada dari Anis Liando nih. Kalau mini kompetensi, dua penyedia satu kendali, cara mengetahuinya gimana? Oke, dua penyedia, ya Ya, ini tapi beneficial berada, ownership ini, iya, ya dua sepertinya penyedia berada di satu satu kendali. bendera yang sama nih Pak. Ya, 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 ya kan tinggal kita cek di sikapnya, kan ketahuan nanti secara dokumen akan kelihatan komisarisnya seperti apa, ya kan. Kemudian direkturnya seperti apa, itu lihat di sistem informasi kinerja penyedia. Jadi tinggal klik akan ketahuan nanti siapa yang menjadi penanggung jawabnya. Gitu loh. Jadi kalau dia beneficial ownership-nya sama, ya lihat di sistem. Jadi kita nggak kayak zaman dulu Pak, masih lihat kertas, lihat di sistem. Kita pokoknya pegang sistem Pak. Tinggal cek gitu loh. Beneficial ownership itu ya seperti kejadian siapa nih, Bupati mana kemarin? Arafik, Bupati Pemalang, ya kalau nggak salah. Ya, oh Ya, ada Pak, Bupati yang Pamalang outsourcing ya. itu Ya, ya beneficial ownership-nya itu suami dan anaknya. Walaupun Pak Ibu Bupati ini tidak terlibat langsung, tapi dia beneficial of ownership kelihatan dan semua orang tahu. Jadi dia masuklah katakanlah ke dalam sistem informasi kinerja penyedia. Katakanlah di situ namanya Fulan. Lah Fulan ini kan suaminya bupati kan gitu ya kan. Nah, terjadilah beneficial ownership itu tidak boleh ya. Jadi silakan lihat di sistem informasi kinerja penyedia. Demikian Pak Moderator baik. kembali. Baik, terima kasih Pak Bles. Berarti intinya jangan lepas dari sikap ya Pak. Tetap Ya, sikap sistem informasi kinerja koridornya di penyedia. Saya sikap ya. baru baru beberapa hari yang lalu ketemu dengan Pak siapa Pak Yulianto, Direktur Pasar Digital. Saya tegaskan Pak, Dir, tolong sikapnya kita harus kuatkan supaya mini kompetisi kita kuat gitu lah. Karena sikap itu kondisinya dari OSS. Jadi nggak bisa orang kayak zaman dulu tuh minjam-minjam begitu aja ketahuan Pak. Gitu begitu perbedaan kelihatan. Gitu. Demikian, makasih. Baik, terima kasih Pak Bles. Lanjut nih Pak, ada dari Bapak atau Ibu Branwer nih. Kami informasikan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, masih kami buka kesempatan. Baik, Ya, sembari silakan. menunggu, ya saya bacakan di kolom chat dulu ya. Ini dari Pak Branwer. Dalam Bramwen. e-purchasing iya, dalam e-purchasing katalog mini kompetisi, konstruksi apa diperlukan HPS
jaminan pelaksanaan, SPPBJ, dan apakah perlu diberikan info juga untuk BOQ di dalam sistem e-purchasing mini kompetensi konstruksi? Silakan Ulangi, Pak Ibu. HPS, Jampel, Ya, terus ABS jaminan pelaksanaan, Jampel SPPBJ Pak, BOQ. oh, Ya. oke. Jadi SPPBJ ya kan? Jadi SPPBJ ini kenapa di tulisan bukan saya. Oke. Jadi SPPBJ itu harus ada. Pertama gini, HPS ada nggak? Jampel ada nggak? SPPBJ ada nggak? HPS dan Jampel itu tercantum persyaratan di dalam spesifikasi teknis itu harus disampaikan, ya kan? Ya, tapi sebenarnya HPS itu by system sudah ada. Jadi Bapak misalnya ada 100 item ya, tinggal lihat. Nggak boleh melebihi dari penawaran yang ada di dalam 100 item tersebut. Itu kan HPS. Cara mendapatkannya melalui perencanaan pengadaan. Nah, di dalam spesifikasi teknis yang kita sampaikan kan ada gambar, ada spektek gitu ya. Kita sebutkan jaminan pelaksanaannya berapa persen, 5% kali berapa. Itu biasanya juga draft surat pesanan itu ada SSUK, SSKK-nya kita lampirkan. Ya, jadi tetap ada gitu loh, ya kan? Nah, terus bagaimana dengan tadi apa HPS, Jampel, satu lagi apa Pak? Saya lupa. BOQ Pak, belas. Bill of quantity gitu. Bill Ya, of quantity ya nggak perlu lagi karena kan sudah termasuk di dalam input item yang disampaikan oleh PPK. Nah, itu adanya di detail engineering design yang sampai ke RKS itu ada di konsultan perencana. Itu tadi saya bilang titik kritis antara konsultan perencana masuk ke dalam inputan katalog V6 itulah titik kritis. Karena seorang PPK harus ngecek sampai ke AHSP, sampai ke portofolio, sampai ke inputan di dalam etalase. Nah, ini nggak gampang, Pak. Butuh waktu juga untuk menyesuaikan. Tapi juga nggak harus seorang tukang insinyur. Kalau dia AHSP, kita tanya mana MPU-nya, terutama MPU, kemudian kita tanya mana portofolionya, begitu tidak masuk di dalam etalase, berarti salah perencanaannya. Demikian, terima kasih, Pak. Baik, Pak terima kasih Alim, Pak Blas. silakan. Ya, Hmm. lanjut nih Pak, masih Pak Branwir juga nih Pak. Berapa lama waktu dalam melakukan evaluasi penawaran dalam mini kompetensi konstruksi Pak? Ya, mini kompetisi konstruksi Pak, ya sebentar aja, 1 hari, 2 hari. Biasanya 1 hari aja udah cukup kok. Ya, kita untuk kualifikasi kecil, misalnya ada 200 item yang ikut 14, saya biasanya cukup beberapa jam saja sudah selesai kok. Jadi nggak lama-lama, enak kok mini kompetisi itu cepet gitu loh Pak. Pemilihannya 3-5 hari udah selesai. Gitu. Demikian, yang lama apa? Dari perencanaan konstruksi memindahkan ke dalam sistem inputan itu yang nggak sembarangan harus dilakukan Pak, harus ketemu dengan perencananya. Nah, hari ini mindset perencana makanya Inkindo saya udah bilang kepada petinggi-petinggi Inkindo nih, tolong dong nih perencananya nih harus juga belajar tentang mini kompetisi gitu lah, supaya dia tahu sistem apa yang dimainkan, terutama di kualifikasi kecil gitu. Masih banyak yang belum apa ya, belum update gitu. Demikian, makasih Pak Alim. Baik, terima kasih Pak Bles atas jawabannya. Baik, berarti memang harus di tahapan awal itu perencanaan ya, apalagi kalau Hmm. konstruksi ini di konsultan. Karena kan konsultan yang membantu PPK untuk inputannya ya Pak, produknya. Baik, izin Pak, ini ada dari Pak Danang nih Pak. Apakah cukup dijadikan alasan atau justifikasi teknis untuk tidak menggunakan metode mini kompetensi jika suatu pekerjaan konstruksi diketahui ada satu atau dua item produk yang tidak terdapat dalam master produk? Apa solusi yang aman dan benar? Kayaknya Ya, terkait pemilihan metode lain ini Pak, selain Mikom ini. ya. Ini saya langsung jawab ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Per hari ini saya pastikan tidak ada alasan itu. Nah, ini saya kasih tahu. Jadi jangan ada alasan cari-cari nggak pakai mini kompetensi. Tidak ada kecuali kalau dia spesifikasinya khusus. Misalnya spesifikasi khusus dan itu terjadi di dalam kualifikasi besar. Jadi kalau cuman bidang cipta karya, bidang sumber daya air, bidang bina marga, saya jamin tidak ada yang tidak ada di dalam etalase. Semuanya ada per hari ini. Kenapa? Yang ada Pak ini tidak ada, yang ada Anda tidak menguasai kompetensinya. Itu aja. Jadi saya jamin loh per hari ini nih. Kecuali kalau sifatnya SP, SBU-nya spesialis. Nah, mungkin tidak ada gitu. Tapi kalau
yang cipta karya, Pak nggak ada, ya Anda tidak kompeten, itu aja. Saya katakan, saya udah pastikan itu kok, karena saya ngikutin terus nih, gitu loh. Jadi ternyata begitu cari ada, jadi nggak ada yang nggak ada. Jangan ngarang-ngarang gitu loh maksud saya. Saya juga suka, mohon maaf ya, ada beberapa teman-teman secara teori, oh Pak ini kan tidak ada berarti boleh. Iya karena Anda nggak ngerti. Jadi kalau untuk cipta karya, bina marga, sumber daya air, ada. Ini saya jamin ada. Pak, kalau nggak ada, ya Anda nggak kompeten. Anda harus belajar kepada orang yang kompeten. Udah itu aja saya katakan. Demikian, makasih. Kecuali kalau SBU-nya SP ya, spesialis. Nah, itu bisa terjadi gitu. Kalau yang lain nggak ada. Semuanya ada. Kenapa? Mereka mengadop dari katalog V5 yang luar biasa itu, pindahin ke katalog V6. Kan Anda sudah tender, udah ada semua. Cuman menertibkan, membiasakan menggunakan SNI inilah masih banyak yang kacau. Penyebutan tuh bisa beda-beda gitu loh. Kan tadi saya kasih contoh ya kan. Pekerjaan apa, pekerjaan apa. Misalnya contoh, Pak, ini kan bangunan kesehatan nggak ada gas medis. Ya tidak ada gas medis, tapi apa sih gas medis itu? Itu kan pekerjaan instalasi, apa itu instalasi, saya lupa lagi. Instalasi seperti plumbing gitu loh kan. Itu ada, tinggal Anda sebutkan di dalam spek tambahan. Yang ada adalah tidak mengerti terhadap pekerjaannya gitu aja contohnya. Ya, demikian, makasih. Baik, baik Pak Bles. Terima kasih atas jawabannya Pak. Berarti memang dengan adanya Perpres 46 tahun 2025 dan kewajiban e-purchasing di pasal 38 dan pasal 55 ya. Itu berarti mau nggak mau kita harus ini ya Pak. Karena kan diwajibkan untuk e-purchasing untuk pengadaan barang jasa Pak yang tersedia di katalog. Ya, jadi udah processing dan konstruksi wajib mini kompetisi Ya, tanpa nilai minimal. Ini tanpa kebetulan di nilai DKI minimal. Jakarta juga aneh juga tuh, ada PP yang sampai dengan 50 juta pakai internal tuh dasar legalnya apa? Nggak ngerti saya. Nggak ada. Anda bikin 30 juta pun ya wajib masuk mini kompetisi, nggak ada cerita. Surat edarannya menyatakan gitu, Perpresnya menyatakan gitu. Demikian, makasih. Baik, makasih Pak Bles. Izin nih Pak Danang nih masih bertanya lagi. Izin Pak Danang kalau mau aktifkan kamera Pak, kami persilakan. Baik. Oke, saya bacakan lagi nih Pak. Sepertinya ini masih ada lanjutan dari Pak Danang nih terkait pertanyaan yang sebelumnya. Maaf, saya contohkan untuk pekerjaan jembatan pada produk Gelagar dengan dimensi tertentu tidak ada. Ini bagaimana? Gimana gelagar? Apanya Iya, tidak ada? Gelagar, ya produk Gelagar ini belum ada di etalase ini Pak. Itu gimana Ya Pak kira-kira? namanya bukan gelagar gitu loh. Anda cek dulu. Makanya kan tadi saya lihat Anda baca dulu si pastinya gitu loh. Itu bisa macam-macam namanya. Tapi speknya itu berdasarkan AHSP. Makanya untuk melihat gelagar ini dibilang tidak ada, lihat lihat AHSP. Apa sih yang maksud dengan gelagar? Nggak mungkin nggak ada. Kalau cuma begini-begini dong pasti ada. Bisa disebutkan gelagar tapi AHSP-nya apa? Apakah AHSP ini sudah disusun berdasarkan SNI? Ini saya nggak mau berdebat ya, tapi tadi udah saya kasih contoh. Mungkin kalau ini bisa japri aja saya kasih lihat contohnya apa gitu. Nah sebenarnya kalau ada buka di dalam inaproknya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ya, oke, terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Pak Bles atas jawabannya. Berarti ini mau nggak mau Pak, berarti ya kita harus meningkatkan kompetensi ya Pak, apalagi Iya, terkait jadi jangan sampai kompetensi kita dibilang di katalog. alasan tidak ada di dalam katalog, begitu diaudit ternyata ada, kan jadi kerjaan kan? Gitu loh. Oke, oke, baik. Eh, i- izin Pak Bles, saya bertanya Siap. secara individu nih Pak, karena kebetulan Hmm. udah nggak ada lagi nih yang di kolom chat. Hmm. Hmm. Terkait biasanya nih Pak, saya mau tanya tentang kementerian nih Pak, anggaran di kementerian kemarin ada juga nerima konsultasi ya Pak. Ternyata mereka anggarannya itu untuk pembangunan suatu bangunan itu gelondongan. Udah digabung tuh di situ. Di situ ada perencanaan, ada pengawasan. Misalnya anggarannya 2M. Di 2M ini anggarannya itu udah ada perencanaan, pengawasan. Tapi ternyata di itemnya yang mereka butuhkan, ternyata di dalamnya ada belanja barang berupa eh, sofa, meja, kebutuhan untuk di kantor. Apakah ini bisa disatukan pada saat pekerjaan dilakukan melalui mini kompetensi atau nanti bisa nih mikom konstruksinya lain, mikom untuk pengadaan barangnya lain, Pak? Atau gimana, Pak? Mohon petunjuknya, Pak. Oke. Ya, ini tadi lagi berdasarkan identifikasi kebutuhan pada waktu Anda menyusun RUP, itemnya apa? Misalnya gelondongan nih, di situ ada perencanaan, di situ ada meubiler, di situ ada konstruksi, misalnya itu harus Anda lihat identifikasi kebutuhannya dulu dan perencanaan pengadaan.
apakah dia bisa dipecah atau tidak? Apakah satu penyedia itemized atau non itemized? Apakah dia konstruksi ataukah barang? Jadi kebanyakan ini terjadi walaupun di kementerian sekalipun perencanaan pengadaannya tidak dilakukan dengan baik. Ya kalau dilakukan perencanaan keberadaan sejak identifikasi kebutuhan, Pak, dasar ketentuannya apa? PKKPP nomor 11 tahun 2021. Masuk ke sana. Nah, itu lakukan dulu perencanaan pengadaan, pasti akan bisa teridentifikasi jenis pengadaannya. Demikian Pak Alim, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bles nih udah memberikan pencerahan nih kepada kita semua nih. Bapak Ibu yang bagi yang ingin bertanya masih ada waktu nih sekitar 3 menit 4 menitan nih atau mau diskusi langsung. Izin Pak, oh ini ada yang minta materi nih dari Pak Albi Amri nih. Nanti Ya, di silakan Pak. Kan udah saya kirimkan ya, materi kan. ya, Nanti tinggal nanti dikirim. kami kirim di grup juga kalau gitu Pak. Ini Ya. ada yang bertanya nih Pak Branwer nih. Sejauh mana tanggung jawab PPTK dalam proses mini kompetensi konstruksi Pak? Tanggung jawab PPK, PPT, tanggung jawabnya. PPTK kayaknya nih Pak yang bertugas Oh, membantu PPTK. PPK Pak. Iya, Oke. PPTK Pak. Ya, PPTK itu kan dia, jadi penanda tangan kontrak kan kalau di APBD adalah KPA. Pembuat komitmen adalah KPA, kuasa pengguna anggaran yang diangkat berdasarkan keputusan gubernur. Bila dia tidak kompeten, maka dia carilah PPTK yang melaksanakan tugas sebagai PPK. PPTK ya, Jadi dia, nah kewenangannya dia tidak sampai dengan penandatanganan kontrak. Di Perpres 46 dia juga tidak bisa mengeluarkan SPPBJ. Jadi SPPBJ tetap dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran. Iya. Jadi PPTK itu hanya membantu ya, karena dia kompeten membantu kuasa pengguna anggaran menyusun perencanaan pengadaan, pengendalian kontrak sampai serah terima pekerjaan. Itu ada di Perpres 46 ya. Nanti Anda lihat di tugas CPPK. Jadi dia kalau untuk di daerah A sampai M. Ini ya, jadi tidak sampai ke SPP BJ, hanya A sampai M. Bagaimana nanti kita lihat di Perpres 46-nya. Demikian, terima kasih. Baik, berarti dia nggak melaksanakan secara keseluruhan tugas PPK ya, hanya A sampai M untuk PPTK. Ya. Baik, berarti tetap ya tadi ya Pak Bles yang membantu PPK ini ketika PPTK tadi memang tuh dia tetap harus punya kompetensi ya, kompetensi PPK-nya ya. Iya, sebenarnya kalau di daerah KPA itu tidak untuk daerah ya, untuk Ya, APBD daerah. ya. Ini PPD. kan agak bingung. Oh, KPA cukup memiliki pengetahuan. Kalau di daerah KPA itu eselon 3, dia wajib harusnya memiliki sertifikasi kompetensi. Jadi tidak bisa dia cuma memiliki pengetahuan nanti bebannya kasih ke PPTK. Padahal penandatangan kontrak adalah KPA. Kan gitu, pencarian keuangan adalah KPA. PPT kan tidak berwenang. Bagaimana dia menandatangani kontrak tapi tidak melakukan pencarian keuangan? Bagaimana menetapkan sirup, mengumumkan sirup kalau dia tidak mempunyai kewenangan. Ya Pak ya. Jadi itu tuh udah jelas banget itu. Bacalah di PP 12 2019 kalau saya tidak salah tentang pengelolaan keuangan daerah Ya. gitu. Ya, demikian, makasih. Baik, terima kasih Pak Bles. Sore ini siang ini telah memberikan kita pencerahan nih luar Hmm. biasa. Izin Pak Bles kebetulan ini udah pertanyaan juga udah habis ini Pak. Udah Ya. nggak ada ini di kolom chat. Mungkin izin Suhu, apakah bisa kita akhiri? Mungkin Suhu bisa Pak Muji bisa memberikan closing statement nih Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Halim, Pak Bles Mianda. Bapak Ibu, hari ini kita mendengar presentasi dari Pak Bles Mianda. Jadi pengadaan itu tidak asal main sikat, oh ini mini kompetisi ya. Enggak gitu. Anda harus melakukan identifikasi dulu. Ya, identifikasi masuk juga risiko kebutuhan waktu dan sebagainya. Sehingga optimasi terbaik itulah yang diperlukan. Jadi bukan sekedar sebolehnya peraturan, oh boleh mini kompetisi. Bukan itu. Sebaiknya gimana dengan peraturan-peraturan yang membolehkan tadi. Optimasinya di mana? Mungkin begitu. Ya. Demikian Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Muji Santosa. Suhu kita telah memberikan closing statement. Izin kami persilakan kepada Pak Bles untuk sebagai narasumber kita pada kegiatan hari ini untuk memberikan closing statement. Kepada Bapak kami Ya. silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya, bahwa ke depan itu digitalisasi pengadaan itu menjadi penting. Ya, sekali lagi digitalisasi pengadaan menjadi penting
Makanya Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku pengadaan harus meningkatkan kompetensi. Inilah kesempatannya melalui mini kompetisi. Memang katalog V6 tidak serta-merta sempurna, masih banyak tantangan-tantangan, tapi udah menjadi jauh lebih baik daripada katalog V5. Ke depan, bila ada hal-hal yang butuh dibantu dan seterusnya, silakan berkoordinasi melalui kami. Akhir pembicaraan, bila ada hal-hal yang tidak berkenan atau yang salah disebutkan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bles, narasumber kita telah memberikan closing statement. Izin Bapak Ibu, sebelum menutup kegiatan, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah patun singkat. Tadi ini kendala cuaca nih. Baik, pergi berlayar menuju seberang. Angin berhembus Ap- membawa harapan. Mohon dimaafkan jika ada tutur kami yang kurang. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk masa depan. Buah mangga jatuh ke tanah, dipetik anak di waktu petang. Mari kita cegah fraud bersama-sama agar pengadaan semakin transparan dan terang. Jalan-jalan ke kota lama, tidak lupa membeli cenderamata. Terima kasih atas partisipasi semua. Sampai jumpa di kegiatan Muji Santosa berikutnya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, agar jangan lupa mengisi link absensi sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu terhadap kegiatan hari ini dan sebagai penulisan nama di link sertifikat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin